من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan mohon pertolongan kepadanya. Kita juga mohon ampunan kepadanya. Beserta kita juga mohon perlindungan kepadanya dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Dan tak lupa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sunnah muakkadah, yakni ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Selawat beserta salam tak lupa tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan dalam segala aspek, sehingga di dalam filsafat eksistensialisme, dalam teorinya Muhammad Iqbal menyebutnya sebagai insan kamil. Jamaah salat Idul Adha yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Hal ini tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Karena itu, momentum hari raya Idul Adha dan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam konteks inilah ada banyak keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang harus kita ambil untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita masing-masing. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas 4 poin keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sosok teladan yang abadi. 4 keteladanan itu adalah: yang pertama, memiliki idealisme berkelanjutan. Sejak muda, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan tidak bisa membenarkan kebatilan, apalagi dalam bentuk kemusyrikan, yakni menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, di waktu mudanya ia menghancurkan berhala agar para masyarakat dan para pemimpin mau berpikir atas kesesatan itu. Hal ini tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapakah yang telah melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminaz zalimin. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 60. Kesimpulan yang ini kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim saat masih muda ketika ia menghancurkan berhala-berhala itu.
dan menunjukkan ketaatan yang sungguh sangat luar biasa saat ia sudah sangat tua untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ibnu Abbas seperti dikutip Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menyebutkan tentang pentingnya waktu muda. Beliau mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan anak muda, dan tidaklah seorang alim diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di waktu mudanya. Oleh karena itu, sejak muda seharusnya seorang sudah membersihkan dirinya dengan tobat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya ketimbang orang tua yang bertobat. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ma min syai'in ahabbu ila Allahi minasy syababit ta'ibi." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai, tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pemuda yang bertobat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Idealisme yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya saat ia masih muda, akan tetapi bandingkanlah dengan suatu peristiwa yang amat menakjubkan. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Saat itu Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, sedangkan Ismail adalah anak yang sangat didambakan sejak lama. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terasa jauh lebih berat daripada hanya sekedar menghancurkan berhala-berhala di waktu mudanya. Dalam kehidupan kita sekarang, kita dapati banyak orang yang tidak mampu mempertahankan idealisme, atau dengan kata lain tidak istiqomah, sehingga apa yang dahulu diucapkannya tidak tercermin dalam tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan saat ini. Apalagi bila hal itu dilakukan karena terpengaruh oleh sikap dan perilaku orang lain yang tidak baik. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya, la takunu ummatan takulun. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan, in ahsanan nas ahsanna. Jika orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat kebaikan pula. Wa in zalamu zalamna. Dan bila orang lain berbuat kezaliman, kami akan berbuat kezaliman pula. Walakin watinu anfusakum. Akan tetapi teguhkanlah diri kalian dengan berprinsip, in ahsanan nas ahsinu. Apabila orang lain berbuat kebaikan, kami akan berbuat kebaikan pula. Wa in asau an la tazlimu. Dan apabila orang lain berbuat kejahatan, kami tidak akan melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu akbar lillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah berbaik sangka. Berbaik sangka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri maupun orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita semua tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siap dilaksanakan meskipun terkesan tidak baik dan berat. Perintah menempatkan istri dan anaknya ke Mekah, yang pada waktu itu Mekah belum ada orang yang berpenghuni di sana, adalah sesuatu yang tidak baik dan sangat buruk. Apalagi perintah menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin di balik perintah itu pasti ada kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka seperti ini melahirkan ketaatan, sehingga seberat apapun perintah itu Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Oleh karena itu kita pun harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang tidak menyenangkan merupakan ujian buat kita agar derajat kita makin tinggi. Sikap baik sangka ini diikuti oleh istrinya Siti Hajar. Ia pun siap ditempatkan di Mekah karena hal itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, sulit apapun kondisi, kehidupan harus dijalankan dengan usaha yang dalam prosesi haji ada sa'i yang artinya usaha. Ketiga, yang merupakan pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah menghidupkan suasana dialogis dalam keluarga. Meskipun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya tidak ada hubungannya dengan orang lain harus didialogkan. Karena itu, di antara sisi menarik dari sosok Nabi Ibrahim adalah mewujudkan suasana dialogis dalam kehidupan keluarga. Beliau sudah yakin atas perintah menyembelih Ibrahim alaihissalam, atas menyembelih Ismail alaihissalam. Tidak perlu minta pendapat, akan tapi ia minta pendapat pada anaknya Ismail yang baru besar. Bahkan Ibrahim bukan hanya sudah yakin akan perintah itu, akan tapi ia juga sudah sangat tua dan merupakan seorang nabi yang untuk apa lagi meminta pendapat kepada anaknya Ismail.
dalam kehidupan kita sekarang. Suasana dialogis dalam keluarga amat dibutuhkan. Kesibukan rutin telah menghilangkan suasana dialogis ini, sehingga ada kebanyakan orang tua yang bersifat instruksif. Akibatnya melakukan kebaikan tidak didasarkan pada pemahaman dan kesadaran, akan tetapi instruksi belaka. Bagaimana mungkin orang tua menginstruksikan anaknya untuk ke masjid bila ia sendiri tidak ke masjid? Bagaimana mungkin orang tua menginstruksikan anaknya untuk tidak merokok apabila ia sendiri sudah terbiasa untuk merokok? Suasana dialogis di dalam keluarga makin hilang karena kesibukan semakin bertambah dengan handphone dan media sosial. Meskipun anggota keluarga kumpul, tapi tetap saja tidak berdialog. Semua menunduk ke arah masing-masing, ke arah HP masing-masing. Ada yang aneh dalam keluarga kita. Dulu ketika anak masih bayi, belum bisa berbicara, kita sudah mengajaknya bicara. Akan tetapi sekarang anak sudah besar, kita tidak mengajaknya bicara. Ibrahim sudah menjadi nabi dan rasul, usianya pun sudah amat tua dengan pengalaman hidup yang banyak. Tapi ia meminta pendapat pada anaknya. Berapa banyak orang tua yang tidak jangankan meminta pendapat, diberi pendapat yang baik oleh anaknya saja ia tidak suka. Begitu juga dengan suami terhadap istrinya. Begitulah diantara kesan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tumar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tumar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saff ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Keempat, pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah memiliki ketajaman hati. Hati yang tajam, membuat perintah dan larangan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang terang. Bahasa isyarat saja sudah cukup. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah contohnya. Karena itu, perintah menyembelih Ismail cukup disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan kemudian Nabi Ibrahim menyampaikannya dengan berdialog kepada anaknya. Sekarang, banyak orang yang hatinya tumpul, karenanya bahasa isyarat tidak nyambung. Bahkan, perintah dan larangan yang terang saja masih juga tidak nyambung. Lampu lalu lintas, garis-garis jalan raya merupakan di antara salah satu contoh aturan yang menggunakan bahasa isyarat. Lalu banyak orang yang tidak nyambung, sehingga lalu lintas kita makin kacau. Dalam konteks ibadah haji adalah ibadah bergerak. Karenanya, sesudah haji, Pak Haji dan Bu Haji seharusnya menjadi tokoh-tokoh pergerakan dalam kebaikan. Masyarakat kita memang harus digerakkan agar mau melakukan aktivitas kebaikan yang bermanfaat. Haji yang mabrur adalah haji yang membuat seseorang bertambah kebaikannya, bukan hanya ia bertambah baik, tapi juga menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena itu, kita semua, apalagi orang yang sudah beribadah haji, harus mau menggerakkan diri, keluarga dan masyarakat guna melakukan sejumlah kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Inilah diantara berapa pelajaran poin teladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.